Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan pejuang Aslam, GERD, dan juga NC. Dan kali ini adalah cara sembuh dari Aslam, GERD, dan juga NC yang langkah keempat. Gini, kali ini langkah keempat khususnya untuk teman-teman kita, para pejuang-pejuang Aslam yang masih kewalahan atau masih kesulitan mengatasi NC. Kalau yang sudah pandai mengatasi NC atau sudah sangat bisa mengatasi NC, itu ya langkah keempat boleh dilewati teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang belum bisa menguasai atau belum bisa mengontrol NC, maka langkah keempat ini harus kita terapkan teman-teman. Kalau menurut saya seperti itu. Karena saya dulu di awal-awal juga kurang bisa mengatasi NC, sangat kesulitan mengatasi NC juga teman-teman. Saya pas di awal-awal. Jadi berulang kali saya kena NC dan akhirnya muncul serangan panik. Bagi teman-teman yang masih kesulitan atau masih belum bisa mengontrol NC, usahakan jangan sendirian terlalu lama. Karena kalau kita sendirian terlalu lama, maka pikiran kita akan aktif. Ketika pikiran kita aktif, maka dia akan mengarang bebas. Dan cenderungnya yang dikarang oleh pikiran kita itu ke arah yang nggak baik. Biasanya seperti itu teman-teman, itu yang pernah saya alami. Jadi untuk mencegah pikiran kita biar tidak aktif, maka kita harus mencari teman teman-teman. Kita harus mencari teman agar supaya pikiran kita terpecah fokusnya, bisa terpecah ke teman itu. Jadi pikiran kita yang maunya mau aktif itu tidak jadi aktif, karena pikiran kita belok ke teman kita itu. Dan gini, kita memang harus usahakan sekali teman-teman, kita harus usahakan sekali mencari teman. Pokoknya kita usahakan sekali jangan sampai sendirian, karena kalau sendirian pikiran kita aktif mengarang ke negatif. Ketika kita mengarang ke negatif atau kita mengarang yang nggak baik, tubuh kita kondisinya akan menurun dan tubuh kita akan bisa mengalami sensasi. Ya walaupun sensasinya itu sangat ringan sekali, tapi berhubung pikiran kita sudah aktif mengarang ke yang negatif, jadi sensasi yang ringan itu seakan gede teman-teman, seakan sensasinya besar, padahal sensasi ringan doang Pak. Kadang cuma gatal doang ataupun kadang nyeri sedikit doang, itu ditangkapnya oleh pikiran kita sudah sesuatu yang besar. Karena pikiran kita sudah terlanjur aktif mengarang ke yang negatif. Dan ketika pikiran kita menangkap sensasi di tubuh kita, maka pikiran kita justru semakin aktif lagi mengarang ke yang negatif, semakin tinggi lagi mengarangnya teman-teman. Dan tentunya setelah itu maka kondisi tubuh kita semakin nggak enak juga, semakin nggak nyaman juga, dan tentunya sensasinya akan semakin gede juga dan ditangkap oleh pikiran kita. Akan begitu terus teman-teman, dan puncaknya serangan panik muncul. Biasanya seperti itu. Jadi untuk mengatasi itu kita usahakan sekali jangan sampai sendirian terlalu lama teman-teman. Kita mencari teman ngobrol, entah siapapun, pokoknya jangan sampai sendirian, agar supaya pikiran kita terpecah fokus ke teman kita itu. Dan ini sifatnya hanya sementara teman-teman. Kita sementara mencari aman dulu, karena kita kesulitan mengontrol NC, kita kesulitan menguasai NC, maka cari aman dulu, yaitu dengan cara mencari teman. Dan sembari itu tentunya kita harus bisa membereskan NC dari dalam teman-teman, yaitu langkah berikutnya. Tapi sebelum kita bisa mengontrol, sebelum kita bisa menguasai NC, maka cari amannya dulu yang mudah, yaitu dengan kita mencari teman untuk memecah fokus. Dan gini, jika kita terpaksa sekali tidak menemukan teman atau kita terpaksa sendirian karena tidak ada teman satupun, maka ada satu cara yang saya lakukan yang menurut saya sangat ampuh sekali teman-teman. Dan cara ini sangat simple, sangat mudah, yaitu kita beristighfar atau bersolawat teman-teman. Kita fokus beristighfar atau bersolawat sebanyak-banyaknya. Tentu saja kita melakukannya dengan yakin teman-teman. Dengan begitu pikiran kita yang maunya ingin aktif itu nggak jadi aktif, karena terpecah fokus kita ke istighfar atau bersolawat. Dan bahkan fokus kita tidak akan bercabang menjadi dua teman-teman, bahkan bisa
terfokus satu, yaitu beristighfar atau bersolawat. Kalau kita bisa meyakini dan bisa menikmati istighfar atau bersolawat itu. Dan cara ini sangat mudah sekali dilakukan, bisa dilakukan oleh semua teman-teman kita para pejuang Aslam yang muslim. Sangat mudah, sangat sederhana, tapi sangat powerful sekali teman-teman. Dan efek sampingnya atau bonusnya, hati kita semakin tenang teman-teman. Dan hati tenang itu adalah salah satu kunci untuk kita mencapai final, yaitu sembuh dari aslam, GERD, dan juga NC itu sendiri. Dan juga ketika kita ada teman, maka ya tentunya hati kita juga ikut tenang. Walaupun nggak tenang sempurna ya, nggak, cuman bisa memiliki sedikit ketenangan di dalam hati teman-teman. Walaupun nggak full tenang ya enggak, cuman setidaknya ada sedikit ketenangan, dan itu suatu hal yang sangat lumayan, hal yang sangat membantu kita. Hati kita sedikit menjadi lebih tenang ketika kita ada teman. Dan gini, saya ceritakan kalau yang sudah ahli atau yang sudah bisa mengontrol NC dengan mudah, itu mau sendirian kayak apapun juga nggak ada masalah teman-teman. Karena saya setelah bisa mengontrol NC, saya juga seringnya sendirian teman-teman, karena saya suka sendirian. Ya walaupun saya sendirian pada saat itu juga pada kondisi belum normal teman-teman. Saya belum normal dan masih mengalami aslam juga, cuman saya sudah dulu bisa mengontrol NC. Jadi saya nggak lagi bingung mencari teman sana sini, saya sendiri dalam waktu yang lama, tidak ada masalah karena saya bisa mengontrol NC. Ya walaupun kadang sesekali kalah juga teman-teman, tapi ya nggak terlalu, karena ya sudah paham bahwa ini adalah NC doang. Dan langkah keempat ini kita juga harus mulai memakai resep dari yang ahli resep, ataupun juga memakai ramuan herbal dari yang ahli herbal. Dan itu terserah teman-teman, monggo teman-teman nyamannya di mana, pakai resep atau ramuan. Itu bebas teman-teman sendiri yang bisa memutuskan, karena teman-teman sendiri yang mengetahui tubuhnya seperti apa.